Warga non-muslim sampai sudah meninggal pun masih didiskriminasi. Ini terungkap dalam sebuah video yang viral di medsos yang menampilkan seorang pemuda yang mengeluhkan harga sewa makam ayahnya di sebuah tempat pemakaman umum di Bogor. Buat muslim harganya cuma Rp25.000, tapi buat non-muslim seperti si pemuda itu biaya meningkat jadi Rp135.000. Bayangkan, lebih dari 5 kali lipat. Bingungnya orang kok bisa rasis sampai orang meninggal katanya. Dia bilang dia bukannya tidak bisa bayar harga sewa makam ayahnya, tapi dia bingung aja kok sampai soal makam pun ada diskriminasi. Ketika ada seorang warga Kristen meninggal, dia bisa saja ditolak dimakamkan di TPU karena dia bukan orang Islam. Simbol salibnya pun dirusak. Bingungnya orang tuh bisa rasis bahkan sampai ke orang meninggal pun bisa dirasisin gitu. Jadi tadi gue baru bayar perpanjang sewa makam bokap gue. Dan seingat gue tahun lalu gue bayar sekitar 25 atau 35 ribu, gue lupa. Dan tiba-tiba saat gue tadi mau bayar, pas gue bayar itu harganya 135 ribu. Kok naik bisa 2 sampai 3 kali lipat lah. Otomatis gue nanya ke mbak-mbaknya yang dinas itu, Mbak, seingat saya kemarin tahun lalu saya bayar itu sekitar 25.000 atau 35.000, seingat saya nggak nyampe 50.000 itu pun. Oh iya mas, bokap gue di TPU Situ-Gede yang muslim harganya 25.000 dan yang non muslim harganya 135.000. Di situ gue langsung kaget, kok bisa harga makam, sewa makam ditentuin berdasarkan agama. Lu bayangin kok bisa gitu loh. Gue juga bisa bayar gitu, gue nggak permasalahin itu. Cuma masa bisa sih ada perbedaan bayar sewa makam berdasarkan agama? Banyak yang DM dan mention, Bang, bahas Hindu ekstrim dong. Jawaban gue, gak usah kejauhan bahas Hindu ekstrim. Sementara di depan mata lo masih banyak Islam ekstrim yang hampir setiap minggu bubarin ibadah non-muslim dan nolak rumah ibadah non-muslim. Nih, hari Minggu 30 Juli 2023. Hari Minggu 23 Juli 2023. Hari Minggu 2 Juli 2023. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Sok-sok ngurusin Hindu ekstrim di seberang lautan, ada Islam ekstrim di depan mata gak kelihatan. Introspeksi negeri sendiri dulu sebelum ngurusin negara orang. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk Kita dilarang beraktivitas. Betul. Jadi kalau misalkan Anda tahu, tadi kan kami dengar, Pak. Kami dengar di bawah. Memang kita nyanyi, kami doa cuma berdoa. Kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Sadar. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan disalib atau jid kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama,
seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara, menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kalian aja masuk surga. Rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Namanya orang Nasrani itu ibadahnya bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti itu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah atau enggak, Tuhan kami yang tahu, Pak. Kami ini keberatan. Ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya.
penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya, sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Nah, hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik, maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus
Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Warga non-muslim sampai sudah meninggal pun masih didiskriminasi. Ini terungkap dalam sebuah video yang viral di medsos yang menampilkan seorang pemuda yang mengeluhkan harga sewa makam ayahnya di sebuah tempat pemakaman umum di Bogor. Buat muslim harganya cuma Rp25.000, tapi buat non-muslim seperti si pemuda itu biaya meningkat jadi Rp135.000. Bayangkan, lebih dari 5 kali lipat. Bingungnya orang kok bisa rasis sampai orang meninggal katanya. Dia bilang dia bukannya tidak bisa bayar harga sewa makam ayahnya, tapi dia bingung aja kok sampai soal makam pun ada diskriminasi. Bahkan ada kesan bahwa TPU resmi yang tersedia diperuntukkan hanya untuk umat Islam. Akibatnya, di sebagian tempat ada warga non-muslim sulit untuk memakamkan anggota keluarganya yang meninggal mengingat TPU yang ada dikhususkan untuk umat Islam. Ketika ada seorang warga Kristen meninggal, dia bisa saja ditolak dimakamkan di TPU karena dia bukan orang Islam. Apa yang terjadi di Bogor ini semakin menunjukkan betapa masih kuatnya diskriminasi terhadap non-muslim di Indonesia. Dan ini bukan cuma soal perbedaan harga. Di banyak tempat di Indonesia, ada kepercayaan di sebagian umat Islam bahwa makam muslim dan makam non-muslim tidak boleh disatukan. Jadi ada makam muslim dan ada makam non-muslim. Masalahnya yang lebih diberi perhatian adalah ya pemakaman muslim. BBC.com misalnya mencatat kisah diskriminasi terhadap warga non-muslim di desa Pulau Sari, Pengalengan, Jawa Barat. Di desa itu, sejak 2022, kepala desa setempat melarang pihak gereja menguburkan warga Kristen di pemakaman yang sebetulnya milik gereja sendiri. Kepala desa menganggap pihak gereja tidak memiliki surat kepemilikan lahan pemakaman. Padahal kuburan itu sudah ada sejak 1930-an. Gereja mendedikasikan lahan itu untuk pemakaman warga non-muslim yang tidak mampu. Tapi karena lahan tersebut diwariskan turun-temurun, gereja tidak memiliki surat kuasa asli atau sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Akibat larangan kepala desa itu, umat Kristen akhirnya tak punya lagi lahan pemakaman. Pada September 2022, seorang warga Kristen sempat dilarang dikubur di sana. Setelah proses negosiasi yang alot, akhirnya jenazah bisa dimakamkan, namun dengan syarat ditumpuk dengan jenazah suaminya. Namun seiring dengan menguatnya konservatisme agama, terjadilah pemisahan pemakaman yang mempersulit ini. Fenomena yang mulanya hanya berlangsung di perkotaan itu kemudian merembet hingga ke pedesaan. Perlakuan lebih parah dialami penganut agama Hindu, Buddha, Konghucu, atau penganut kepercayaan. Kerap mereka ditolak masyarakat setempat sehingga terpaksa dikubur di area pemakaman tersendiri atau di lokasi yang tersembunyi. Tapi itu kembali menunjukkan betapa masih hidupnya kebencian terhadap umat Kristen yang setiap saat bisa meledak lebih parah. Tapi sejak saat itu, warga Kristen yang meninggal harus dibawa ke kota Bandung dengan biaya sekitar 3 juta rupiah. Bagi orang desa, biaya sebesar itu terasa mahal, belum lagi bayar sewa tahunan. Warga pernah mengadukan masalah ini ke pihak kecamatan dan pemerintah Kabupaten Bandung, tapi tidak ada solusi. BBC.com juga menurunkan liputan tentang masalah pemakaman umat Kristen di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Masyarakat Kristen di sana sebenarnya memiliki tempat pemakaman Kristen, tapi lahan seluas 5.000 meter itu telah habis digunakan tahun lalu. Sedemikian penuhnya, lokasi pemakaman sekarang melahap akses jalan peziarah dan parkiran motor.
Ada pula yang dimakamkan dengan cara ditumpuk dalam satu liang bagi yang statusnya suami istri. Pilihan lainnya dikremasi meskipun secara adat istiadat tidak diperbolehkan dan biayanya mahal. Jadi terlihat, soal penyediaan lahan bagi umat non-muslim ini sama sekali tidak sederhana. Sekedar catatan, menurut Bonar Tigornay Pospos, peneliti senior Star Institute, fenomena pemisahan makam berdasarkan agama ini baru berlangsung dalam beberapa dekade terakhir. Di masa lalu, sangat biasa ditemukan jenazah berbeda agama dikuburkan di satu lokasi. Dan tidak pernah ada masalah, biasa-biasa saja. Kalaulah ada masalah, paling-paling permintaan agar di makam umat Kristen tidak dipasang simbol salib. Dan itu biasa diiyakan saja oleh kelompok Kristen yang memang tidak ingin memperpanjang masalah. Dan kata lain jelas sudah, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap pemakaman non-muslim di Indonesia. Dan bila memang hendak dipisahkan antara pemakaman muslim dan non-muslim, itu harus dilakukan dengan tetap menjamin ketersediaan lahan dan kemudahan bagi umat non-muslim menjalankan pemakaman. Kita harus bersama-sama menolak diskriminasi dan rasisme yang terus berlangsung seolah tanpa hambatan. Pemerintah harus bersikap tegas dalam soal ini. Sejauh ini yang dijadikan rujukan hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Di peraturan itu dikatakan bahwa tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan. Pada pasal 4 tertulis, setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum. Bahkan ada yang lebih parah. Kasus-kasus yang tadi sudah disebut sekedar menunjukkan masih kuatnya anggapan bahwa umat non-Islam bukan sekeluarga dengan umat Islam. Karena itu makamnya pun harus dipisah. Dan karena tidak satu keluarga, umat Islam tidak peduli saja dengan kesulitan umat non-Islam memperoleh kuburan. Dalam kasus lain yang terjadi bahkan kebencian. Penyerangan terhadap makam non-muslim bukannya tidak pernah terjadi. Tahun 2019 lalu misalnya, 21 kuburan warga Kristen di 3 tempat pemakaman umum di Giriloyo, Magelang, Jawa Tengah dirusak. Simbol salibnya pun dirusak. Dan ini terjadi 1 hari setelah Natal. Kita ini satu, jangan pupuk rasisme dalam diri kita. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah.
Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini, supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.